Ada uang waktu itu, gitu loh. Berarti kami nggak datangnya tergugat nih menghambat gak sih, Bang? Kalau untuk tidak datangnya tergugat ya tidak menghambat ya, karena kan memang sudah diwakilkan oleh tim kuasa hukum ya, seperti itu. Sama kuasa kan Bang, minta klien waktu itu sempat bentuk PPR. Apakah itu juga tidak ada coba pengajuan untuk tes psikologi atau pemerintah kan kekhawatiran juga? Kalau tes psikologi dan mental sudah ya. Saya udah. Hasilnya juga sudah ada dan itu juga sudah dilanjutkan juga ke Polres Jakarta Timur ya. Ya kita optimis ya akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan majelis hakim juga akan memutus sebaik-baiknya untuk gugatan cerai kita ya. Kita ajukan, tadi hakim juga udah melihat kan di situ ada tersangka Ida, Iswa dan Maskan, Madiah juga sudah kita ajukan. Tadi hakim juga sudah membaca kembali gugatan kita dan ya mudah-mudahan hakim akan bijak mengabulkan semuanya. Bang Meta sendiri sudah mempersiapkan jalan tengah Bang, kalau semua tuntutan apa itu tidak terpenuhi ya? Oh, kalau saya sih harus terpenuhi lah. Jadi ya nggak mungkin lah, masa yang lain kamu penuhin. Secara kamu bayar lawyer aja bisa. Bayar anak beli susu nggak ada, ya kan? Harus 3 bulan sekali 2 juta, harus 3 bulan sekali 3 juta. Sementara lawyernya aja tiap minggu dikasih terus kok, ya kan? Pergantian apa sekarang ya namanya kita sebagai masih istri, jadi kita tahu lah track recordnya kemana aja, bahkan dia transfer ke perempuan aja kita tahu, bahkan dia ngapain aja sama perempuan kita tahu gitu loh. Saya sejauh itu sampai seperti itu, makanya jangan sampai saya ngomong seperti ini tidak ada bukti. Bukti udah saya kumpulin nih, saya udah buktiin selain di handphone saya sudah kumpulin juga kepada tim kuasa hukum, semua bukti, semua saksi sudah ada. Jadi nggak cuma sembarangan ngoceh doang nih, katanya yang kata lawyernya bilang katanya itu nggak ada pemukulan KDRT, terus dia mitnah saya yang KDRT duluan. Aduh, kalau KDRT duluan, kalau emang saya KDRT duluan, kenapa dia nggak laporin aja ke polisi? Dan secara logika hukum karena sudah naik penyidikan ya berarti sudah ditemukan unsur pidana. Tapi kalau berbicara itu hanya rekayasa, kan kita melaporkan ke kepolisian, ke penegak hukum. Penegak hukum melalui gelar perkara sudah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ya saya anggap ya omong kosong lah, angin lalu saja pembelaan itu. Yang penting kan kita secara formil, secara yuridisnya sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang artinya unsur pidananya sudah ada. Kasusnya apa Bang? Ya, sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti dia masih pelapor ya? Terlapor sebagai saksi juga kan, tapi kan nanti berikutnya akan melakukan gelar perkara yang kita optimis akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Update-nya apa Bang yang di Polres nanti nextnya? Ya tentunya akan dipanggil ya, karena kemarin pun juga dari saksi kita yang terakhir dari Bang Bengkel ya yang melihat juga cekcok yang dia juga sampai kena tamparan ya, kena tamparan juga, dia juga sudah datang dan bersaksi. Jadi memang peristiwanya ada, saksinya ada. Jadi ya kalau mau disangkal silakan saja, tapi kan sidang akan nanti pembuktiannya nanti ya. Dia katanya tadinya mau laporan juga ya Pak. Iya silakan. Si Oginya itu, Kita tunggu. Oginya tadinya mau laporan juga kan, balik lapor karena dia nggak terima nih dipukulin sama si Yogi ini gitu loh. Segitunya, makanya kalau mengenai katanya saya masalah fitness lah itu, waduh itu nggak mungkin, nggak benar itu saya fitness. Orang saya fitness aja cuma daftar doang kok, belum sampai terjadi saya fitness di belum gitu loh, baru daftar aja, udah kemana-mana kan itu halusinasi Mbak, ya kan? Berarti pemanggilan pertama atau berapa yang keberapa untuk Yogi Ya, di Polres? Dari tinggal ini ya pemanggilan terlapor ya, pemanggilan terlapor karena saksi-saksi dari pelapor sudah semua dipanggil dan sudah memberikan kesaksian dalam tahap penyidikan. Moci, jadi kan Kameta berharap bahwa ini dipenuhi tuntutannya. Bagaimana nih bisa jalan? Kita nggak tahu dia akan memenuhi atau tidak. Karena kan sejauh ini aja bisa dikatakan bisa dipenuhi nih, gimana nanti setelah bisa. Ya kita lihat nanti, karena kan memang sekarang juga sudah ada ini ya proposal baru
Apabila tidak dipenuhi, ya kita akan kaji dulu. Apabila misalnya dia sama sekali tidak memenuhi perintah pengadilan, itu kan ada konsekuensi hukumnya juga. Kita lihat saja kan, ada juga mengenai anak, ada pasal penelantaran anak. Yang penting kita menunggu putusan majelis hakim secara ingkrah, baru kita bisa melakukan langkah hukum yang lain. Bapak Maji sudah meminta juga jaminan khawatir dan depannya. Ya dari lawyernya waktu mediasi pun juga kita sudah sampaikan untuk tanggung jawab kepada anak, untuk bagaimana kemarin dilakukan KDRT terhadap klien saya. Tapi kan kembali lagi, dia bisa menentukan skenario-nya tanpa bisa meluluhkan hati klien saya. Kita sebagai lawyer akan gas terus, lanjut terus sampai di persidangan. Kalau saya pribadi ya, kalau ini alot ya, susah. Perdatanya kita naikkan. Artinya, selama saya menikah dengan beliau 3 tahun, itu banyak banget kerugian material yang sudah rugi ya. Selama menikah tuh, jangan sampai uang istri kepake juga nih selama rumah tangga, kan gitu kan. Ada tuh berapa miliar tuh, bisa dihitung tuh, pasti akan lebih dari 3 miliar ya dalam waktu 3 tahun. Itu ada uang asuransi, uang apa, banyak tuh. Uang yang jual ini, jual itu ada, walaupun memang ada sisanya buat bayar bank yang lain, tapi kan masih ada sisa-sisanya itu loh, selama 3 tahun. Kalau memang susah juga, itu nanti kita akan layangkan bukti-bukti transaksi yang selama saya sudah transfer ke Yogi, ke orang tuanya, ke anak-anaknya, ke lain sebagainya, itu akan kita ituin, gugat lagi secara perdata. Nggak ada perjanjian pernikah. Setidaknya kalau misalkan emang dia susah nih untuk masa untuk hak anak aja gitu tiap bulan, masa nggak mau, cuman itu doang kok permintaannya, nggak ada yang lebih apa ya, hak anak sama hak saya gitu kan, itu aja. Masa susah, saya nggak punya minta hak apa, saya harus minta mobil mewah terus tempat tinggal atau enggak. Yang penting ya